Para peserta aksi membawa spanduk dan bendera yang berisikan beberapa tuntutan, di antaranya menuntut Kapolri mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Carlyan dari jabatannya terkait kericuhan yang terjadi di Bandung antara FPI dan GMBI pada pekan lalu. Dari atas mobil komando, pemimpin Front Pembela Islam, Rizik Syihab, menyampaikan orasinya. Yang menarik, salah satu hal yang dikatakan pada masanya, ia akan melaporkan Ketua PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, yang dinilai telah menyinggung rukun Islam. Ulama kita dicari-cari kesalahannya, dilaporkan dan diperiksa. Betul? Maka itu kami juga bawa CD pidato Ibu Megawati yang sudah menistakan Islam, dan menghina rukun iman, saudara. Kami minta Ibu Megawati juga diperiksa atas penistaan agama, saudara. Takbir! Takbir! Ini negara bukan milik pribadi Megawati, saudara. Ini negara bukan milik pribadi seseorang, saudara. Ini negara hukum. Hukum harus ditegakkan. Siapapun menista agama harus diproses secara hukum. Sehari berselang, seusai berunjuk rasa di depan Mabes Polri, pimpinan Front Pembela Islam, Rizik Syihab, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Kedatangannya kali ini untuk kembali bertemu perwakilan Komisi 3 DPR, membahas soal aksi yang ia lakukan di Mabes Polri. Di hadapan Komisi 3, Rizik mengutarakan beberapa poin, di antaranya meminta Kapolda Jawa Barat untuk dilepas jabatannya terkait kericuhan yang terjadi antara FPI dan GMBI. Namun kali ini ada yang berbeda. Niatnya melaporkan Megawati ia urungkan. Rizik bahkan ingin persoalan ini diselesaikan melalui jalur dialog dan turut dimediasi oleh pihak kepolisian. Tadi saya sudah sampaikan kepada perwakilan dari PDIP, jangan saya didorong-dorong untuk melaporkan Ibu Megawati. Tapi alangkah baiknya kalau itu didialogkan secara kekeluargaan. Kalau memang kami yang salah paham dengan pidatonya Bu Mega, kami minta maaf. Tapi kalau andai kata Ibu Mega yang memang salah ucap, harus ada klarifikasi. Kan bagus begitu. Tapi kalau saya didorong-dorong untuk melapor, ya saya bisa laporkan. Karena saya sudah tonton itu pidato Ibu Megawati secara utuh 10 kali saya ulang. Dan saya menyimpulkan itu penistaan. Penistaan kepada agama dan penistaan kepada suku bangsa. Kalau kami mau melapor bisa. Cuman sampai saat ini kami menahan diri supaya polisi bisa memediasi, bukan hanya urusan dengan Bu Mega. Sebelumnya pada pidato di hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-44, sang ketua umum menyampaikan pidato. Mega menilai peristiwa di akhir tahun 2016 sebagai cambuk pengingat pentingnya Pancasila sebagai pendeteksi sekaligus tameng proteksi pada ideologi tertutup. Menurut Mega, ideologi tertutup mengancam persatuan bangsa. Dan saat Mega berkata soal peramal masa depan, hal inilah yang dipermasalahkan oleh Rizik Syihab. Ideologi tertutup yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ideologi tertutup tersebut bersifat dogmatis. Ia tidak berasal dari cita-cita yang sudah hidup dari masyarakat. Ideologi tertutup tersebut hanya muncul dari suatu kelompok tertentu yang diterima oleh seluruh masyarakat. Mereka memaksakan kehendaknya sendiri. Tidak ada lagi dialog, apalagi demokrasi. Apa yang mereka lakukan hanyalah kepatuhan yang lahir dari watak kekuasaan totaliter dan dijalankan dengan cara-cara totaliter pula. Bagi mereka, teror dan propaganda adalah jalan kunci tercapainya kekuasaan. Syarat mutlak hidupnya ideologi tertutup adalah lahirnya aturan-aturan hingga dilarangnya pemikiran kritis. Mereka menghendaki keseragaman dalam berpikir dan bertindak dengan memaksakan kehendaknya. Oleh karenanya, pemahaman terhadap agama dan keyakinan sebagai bentuk kesosialan pun dihancurkan, bahkan kalau bisa dimusnahkan. Selain itu, demokrasi dan keberagaman dalam ideologi tertutup
tidak ditolerir karena kepatuhan total masyarakat menjadi tujuan. Memosisikan diri mereka sebagai pembawa self-fulfilling prophecy, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, apa yang saya sampaikan di atas tentu ideologi tertutup, jelas bertentangan dengan Pancasila. Pancasila bukan suatu ideologi yang dipaksakan oleh Bung Karno atau pendiri bangsa lainnya. Terkait pidato Mega yang dipermasalahkan Rizik Syihab ini, anggota DPR Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifah mengatakan, "Saya rasa tentu kita harus cermati betul apa isi pidato beliau. Saya datang, saya dengar, dan tidak satu kata pun beliau menghina apakah Habib, apakah FPI, apakah umat Islam, atau siapapun. Tapi bicara tentang suatu ideologi yang harus kita cermati yang nantinya akan sedikit menjadi peringatan buat bangsa kita, karena kita tetap jaga NKRI ini." Hingga kini, Rizik belum melapor ke polisi terkait pidato Megawati. Tentunya banyak kalangan berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara tuntas. Namun tak sedikit pula yang berharap jalan damai yang dipilih agar masyarakat tidak melulu dipertontonkan perseteruan serta ajang saling lapor yang justru bisa memicu perpecahan kesatuan NKRI. Perjuangan adalah bahwa dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita telah diatur dalam satu sistem dan norma hukum yang memberikan kewenangan, tanggung jawab dan fungsi kepada semua lembaga-lembaga infrastruktur politik maupun termasuk lembaga infrastruktur politik. PDI Perjuangan sebagai lembaga infrastruktur politik oleh undang-undang partai politik diberikan tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk menjalankan, mengamalkan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang didirikan oleh para The Founding Fathers ini. Sehingga oleh karena itu, dengan undang-undang parpol itu, setiap partai politik memiliki jurisdiksi untuk menilai, memahami, memandang dan mungkin kemudian bersikap terhadap realitas kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sehingga oleh karena itu, bagi PDI Perjuangan, pidato Ketua Umum PDI Perjuangan pada saat hari ulang tahun itu adalah pidato resmi partai politik yang memiliki legalitas dan legitimasi oleh undang-undang yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Sehingga oleh karena itu semua pandangan sikap yang telah disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan adalah sikap resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Secara substansial, sikap itu sebenarnya ingin menggambarkan respon PDI Perjuangan terhadap realitas dinamika sosial politik yang berkembang di tanah air, khususnya dalam beberapa bulan terakhir ini yang oleh PDI Perjuangan dan juga sebagian besar mayoritas bangsa Indonesia, mungkin saja sebagian besar itu masih menjadi kelompok silent majority, tetapi sama-sama telah merasakan bahwa ada upaya-upaya berbagai kelompok-kelompok tertentu yang ingin merobek-robek kembali semangat persaudaraan kebangsaan kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 4 prinsip dasar berbangsa dan bernegara, atau yang kita kenal dengan 4 pilar berbangsa dan bernegara itu, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara mencoba diganti dengan dasar ideologi yang lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia ingin diganti dengan sistem bentuk negara yang lain. Undang-undang dasar sebagai konstitusi dasar negara kita ingin diganti dengan referensi konstitusi atau hukum yang lain. Bhinneka Tunggal Ika sebagai sistem sosial dan semboyan negara kita pun ingin dirobek-robek menjadi satu kepentingan golongan tertentu saja. Saya kira itulah substansi yang ingin disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai Politik Kebangsaan di Indonesia yang punya tanggung jawab moral dan ideologis untuk mengingatkan semua pihak
bahwa ada ancaman nyata di depan kita untuk mengganti dasar-dasar dan prinsip-prinsip bernegara kita. Saya kira di situ letak pesan politik yang ingin disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan tidak ada sama sekali niat ataupun pesan yang disampaikan untuk menyerang apalagi menistai agama Islam. Saya kira itu hal yang dapat saya pastikan. Ya, Pak Basarah, Begitu. terkait dengan hal ini ada sikap PDI Perjuangan yang juga disampaikan bahwa ini merupakan momentum tepat untuk membangkitkan kembali silent majority. Seperti apa ini? Siapa yang dimaksud dengan silent majority ini? Siapa-siapa saja? Bangsa Indonesia telah menyepakati bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita. Undang-undang dasar itu adalah hukum dasar tertinggi kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara yang final. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sistem sosial bangsa Indonesia. Dan kami yakin bangsa Indonesia mayoriti menyetujui prinsip-prinsip dasar berbangsaan dan bernegara ini. Sehingga oleh karena itu PDI Perjuangan ingin mempelopori semua pihak dan sekaligus mengingatkan kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat kita yang sedang mencoba mencari alternatif ideologi lain, bentuk negara lain, sistem sosial yang lain untuk kembali kepada kesepakatan para pendiri bangsa kita bahwa 4 prinsip dasar bernegara itu adalah suatu hal yang prinsip dan sesuatu yang sifatnya non-negotiable, tidak bisa dikompromikan apalagi ditransaksikan. Saya kira begitu. Pak Basarah, tapi kalau kita lihat kan ada saat ini dari kelompok ormas itu dari FPI sudah melakukan sejumlah lobby untuk setidaknya ada mediasi antara dua pihak ini, FPI juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Apa sikap dari partai? Bagi kami punya sikap yang terbuka untuk berdialog kepada siapapun, bagi mereka yang komited terhadap prinsip-prinsip berbangsaan dan bernegara. Karena tadi sudah saya katakan, bagi PDI Perjuangan 4 prinsip dasar bernegara itu, 4 pilar bernegara itu sesuatu yang prinsipil, sesuatu yang non-negotiable, yang tidak bisa ditransaksikan, dimediasikan oleh siapapun. Sepanjang semua kelompok termasuk FPI ataupun kelompok-kelompok lain yang komited untuk menjaga prinsip-prinsip dasar bernegara ini adalah bagian dari kekuatan bangsa Indonesia untuk menghadapi musuh dari luar dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia itu. Ya, Pak Basarah.